Indonesiaku, gunungnya tinggi menjulang, sawahnya menghijau, rakyatnya aman dan makmur. Indonesiaku tidak akan jadi apa-apa jika para pemuda tidak berkarya untuk Indonesia jaya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua para pendengar setia Kolasi TV. Saya Dharma Yusuf Baton. Kali ini kita akan berbicara mengenai anak muda. Kalau kita berbicara mengenai anak muda, artinya kita berbicara mengenai masa depan. Kalau kita berbicara mengenai masa depan, artinya anak muda konsen dengan segala dinamika yang terjadi di Indonesia. Untuk menguliknya lebih dalam, kami sudah menghadirkan seorang narasumber inspirasi, seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sambut Kak Hari Matahari. Selamat datang Kak, kami ucapkan apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak, Kak Hari Matahari ini merupakan mahasiswa yang mungkin banyak orang mengenalnya di UIN Raden Patah Palembang sendiri. Tetapi untuk lebih mengenal lebih dekat, boleh Kak diperkenalkan diri? Oke. Halo kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Hari Matahari. Saat ini berasal dari program studi Sistem Informasi menginjak semester 5. Kalau asal daerah sendiri dari Kabupaten Palu. Kak Hari Matahari ini dilihat dari CV-nya merupakan mahasiswa yang sangat inspirasi. Beliau sering mengikuti lomba dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan beliau juga pernah memenangkan lomba di tingkat internasional. Bagaimana Kak ceritanya bisa memenangkan lomba di tingkat internasional? Berbagi sedikit kepada kawan-kawan. Oke. Sebelumnya itu awalnya kan coba-coba. Ya, akhirnya terbiasa kan? Nah, itu tuh ada kesempatan dari kawan yang nge-share ke WhatsApp. Yang mana katanya ada perlombaan. Nah, kamu kan sering ikut lomba puisi nih. Nah, boleh nih dicoba. Dari situ saya ingin mencoba walaupun tingkatnya lumayan tinggi dan sempat takut, insecure karena lawannya mungkin berat-berat juga kan. Nah, dari coba-coba itu ya pas malam terakhir membuat puisi itu. Malam terakhir langsung tag besoknya langsung tag video, langsung mengirim. Nah, pasrah aja. Yang namanya coba-coba kan nggak mengharap berhasil atau tidak, yang penting kita punya pengalaman untuk mencoba. Nah, dari pengalaman itu nunggu pengumuman, diundur seminggu pengumumannya. Akhirnya pas pengumuman diumumkan di grup WhatsApp, alhamdulillah dinobatkan sebagai juara 1 waktu itu. Wah, luar biasa Kak. Kami boleh tahu lomba puisi apa yang Kakak bawakan sehingga mendapatkan juara? Oke. Itu pada saat itu temanya bertemakan Melayu, yang mana kan itu tingkat internasional antara Malaysia, Singapura yang Melayu. Nah, jadi ditujukan untuk membuat puisi tentang Melayu, baik Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, atau Melayu Singapura. Nah, jadi saya membuat puisi Melayu tentang Indonesia, tentang mencakup Melayu-Melayu yang ada di Indonesia. Bahwa di Indonesia ini memang ya negara Melayu yang mempunyai Melayunya sangat kental gitu. Nggak hanya di negara-negara luar saja. Bagaimana cara Kakak mengenalkan konsennya itu Melayu kepada dunia? Ya mungkin dari adat istiadat di Indonesia, dari kegiatan-kegiatan di Indonesia. Yang pertama kan terutama di Sumatera Selatan ini, dapat kita lihat budaya-budaya di Sumatera Selatan itu sangat kental. Nah, mungkin budaya-budaya yang nggak diterapkan lagi, mungkin budaya yang ada di desa. Seperti budaya yang dapat kita lihat, mungkin Kakak pernah lihat juga budaya sedekah dusun. Nah, itu juga merupakan budaya yang mungkin sekarang sudah sangat minim terjadi, tetapi di desa saya sendiri sudah terjadi, masih terjadi sampai sekarang sedekah dusun tersebut. Dan sedekah dusun itu merupakan budaya dari zaman dahulu yang harus kita anak muda terapkan, karena itu merupakan kegiatan yang positif. Mereka
membaca Yasin, makan bersama di dusun-dusun, dan itu merupakan budaya yang harus diterapkan. Dan negara internasional harus tahu bahwa Indonesia itu punya budaya. Selain budaya tersebut, mungkin budaya-budaya yang terkenal di Indonesia banyak mereka kenal, tetapi budaya-budaya yang di dusun-dusun tersebut mereka tidak kenal. Jadi bisa kita tingkatkan melalui sebuah puisi ini. Iya. Itu mengikuti lomba tersebut tentunya banyak rintangan yang terjadi juga. Ya, banyak mungkin sekali, Kak. ada apa susahnya itu gimana tuh Kak? Ya, kalau rintangan sendiri ya mungkin dari cara berpikir, cara memikirkan apa tema apa, isi apa yang harus dicantumkan dalam sebuah puisi. Nah, dari berpikir itu perlu waktu yang berapa lama. Nah, tapi pada saat perlombaan itu hokinya saya itu hanya semalam bisa membuat puisi itu. Biasanya saya ikut lomba itu bisa seminggu, bisa sebulan untuk mengarang sebuah isi tersebut. Nah, mungkin dari apa ya, dari tarikan atau dari tantangan hanya semalam itu bisa mengejar. Biasanya kan mahasiswa itu karena mendekati deadline itu pikirannya itu lancar kan. Nah, mungkin bisa terdorong dari situ mungkin tantangannya. Tantangan yang lain mungkin dari cara tag videonya. Nah, cara tag video itu kita pastinya membutuhkan sebuah apa ya, kawan. Yang mana kalau kita sendiri kan mungkin agak kurang mau lihat sisi dari kameramen, sisi dari kita tegak aja pas atau tidak. Nah, itu juga merupakan sebuah tantangan. Dan pada saat itu mungkin sulit juga untuk mencari kawan, karena kawan kan punya kesibukan masing-masing. Nggak mungkin ya memfokuskan pada diri kita. Ya pastinya itu merupakan tantangan juga untuk kita untuk mengetek, men-shoot video kita untuk menjadikan sebuah puisi yang akan dikirimkan ke panitia. Baik, membuat puisi dan menyiapkannya dalam waktu 1 malam. Apa yang dirasakan ketika itu? Ya mungkin hoki. Hoki. Ya hoki, karena jarang lah buat puisi hanya 1 malam. Jadi ya yang dirasakan, kok bisa ya saya buat puisi dengan secepat itu. Dan untuk hasilnya pun saya nggak mengharapkan, karena puisinya asal-asal buat, nggak tahu bagus atau tidak ya. Untuk hasil itu bonus. Jadi yang penting saya sudah usaha gitu. Asal buat dan akhirnya menang. Ya alhamdulillah, rezeki. Itu suatu kebanggaan juga bagi Kak Ari Matahari, kebanggaan juga bagi orang tua. Apa yang menjadi konsen Kak Ari ke depannya? Kalau konsentrasi ya, kalau untuk konsen mungkin di bidang jurusan saya yaitu sistem informasi. Tetapi hobi saya ke puisi. Itu agak menyimpang atau bersilangan. Jadi dari komputer ke budaya ke puisi. Nah, mungkin untuk konsennya ya saya nggak terlalu fokus ke jurusan saya, komputer. Memang saya kuliah di jurusan komputer, tetapi saya harus ikut andil juga ke budaya. Mungkin kedepannya ya nggak tahu, mungkin fokus ke budaya, menciptakan atau membuat sebuah sanggar, yang mana sanggar itu anggota-anggotanya anak-anak yang hobi puisi. Mungkin harapan saya ya mungkin untuk merealisasikan budaya melalui sebuah puisi untuk kedepannya. Di tengah kesibukan sebagai mahasiswa, juga sering mengikuti lomba-lomba keluar, bagaimana Pak cara membagi waktu ini yang tepat bagi seorang mahasiswa ini? Untuk membagi waktu, memanajemen waktu ya pastinya. Memanajemen waktu itu saya memiliki sebuah gimana ya, prinsip. Prinsip yang saya tanamkan pada diri saya yaitu penting dan genting. Nah, antara penting dan genting ini kita harus membandingkan keduanya, penting dan genting. Pastinya kita harus mengutamakan yang genting terlebih dahulu. Yang genting artinya genting itu waktu yang singkat, sempit tapi harus dikerjakan. Sedangkan yang penting itu memiliki waktu yang longgar. Dia memang penting tetapi tidak genting. Jadi kita harus mengutamakan yang genting terlebih dahulu. Misalnya ada sebuah perlombaan dan ada perkuliahan, yang mana perlombaan itu waktunya deadline-nya lumayan apa ya, mengejar waktu. Dan perkuliahan ini masih longgar, kita masih bisa meluangkan waktu, masih bisa dosen mengizinkan. Nah, berarti kita mengutamakan yang genting terlebih dahulu. Jadi yang waktunya singkat ini kita utamakan gitu. Mungkin kalau di perkuliahan kita bisa konsultasi dengan dosen atau kaprodi. Nah, kalau di sistem informasi sendiri, kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang hobi ikut lomba itu diutamakan gitu, dibuka peluang. Misalnya diizinkan kuliah, dibuatkan sebuah dispen, apalagi kaprodinya sangat mendukung untuk mahasiswanya ikut perlombaan. Tentunya apa Kak, sebagai seseorang yang sangat peduli dengan budaya, memperkenalkan budaya keluar dengan puisi, apa yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa ke depannya?
Ya mungkin untuk mahasiswa terutama pemuda. Ya. Karena kita sebagai pemuda yaitu penerus bangsa, gimana Indonesia bisa maju tetapi pemudanya saja tidak maju. Ya. Nah, mungkin pemuda sekarang itu sudah terhipnotis dengan teknologi. Dengan maraknya teknologi, mereka sibuk dengan teknologi. Dapat kita lihat sendiri mereka asik goyang-goyang, joget-joget di sosial media, di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Dan itu merupakan suatu memang boleh kreatif, tapi kreatif dalam sifat yang membangun. Nah, dalam hal inilah kita sebagai pemuda jangan terlalu fokus dengan sosial media. Kita boleh, tetapi kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Nah, melalui puisi ini, melalui budaya, mungkin melalui puisi kita bisa menarik simpati para pemuda untuk lebih cinta lagi terhadap budaya. Dengan meng-share video puisi-puisi tentang budaya atau meng-share foto-foto budaya di sosial media, sehingga para pemuda yang membuka sosial media akan melihat betapa banyak budaya yang ada di Indonesia. Jadi mereka tidak hanya cinta, tetapi mereka mengetahui juga budaya yang ada di Indonesia. Baik. Nah, jadi pemirsa, itulah kita yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Oke, Kak. Apakah sekarang masih terfokus pada lomba-lomba puisi lainnya mungkin? Oke. Untuk lomba-lomba mungkin agak sudah jarang, karena sekarang sudah ada kesibukan untuk tugas-tugas UAS, seperti proposal, tugas makalah, dan lain-lain, project. Nah, itu agak mengurangi mengikuti berbagai perlombaan. Tetapi untuk membuat puisi sendiri, itu memang tidak difokuskan, itu hanya melengkapi waktu luang saja. Mungkin pada saat baring, pada saat main HP, itu ada sebait atau 2 bait yang dituliskan. Itu bisa mengisi waktu luang. Nah, untuk fokus atau tidaknya, mungkin sekarang untuk perlombaan agak sudah jarang, karena tadi sudah fokus ke tugas-tugas perkuliahan. Mungkin setelah libur akan lebih difokuskan lagi untuk mengikuti berbagai perlombaan. Spill sedikit dong, Kak. Tolong apa puisinya itu yang menang lomba kemarin. Kami siap mendengarkan, Kak. Oke, mungkin untuk hafalnya atau tidaknya tadi nggak terlalu hafal. Nah, untuk sedikit ya. Mungkin ada beberapa baris saja. Langsung ke isinya ya. Indonesiaku, gunungnya tinggi menjulang, sawahnya menghijau, rakyatnya aman dan makmur. Indonesiaku tidak akan jadi apa-apa jika para pemuda tidak berkarya untuk Indonesia Jaya. Mungkin itu saja. Sangat bagus sekali, Kak. Apa yang terakhir ini yang bisa Kakak sampaikan, sekalian harapan-harapannya juga gitu. Silakan. Mungkin untuk para mahasiswa ataupun pemuda, karena notabene mahasiswa adalah seorang pemuda. Pernah terdengar kata-kata dari Mbak Najwa Shihab, katanya bahwasanya menjadi mahasiswa itu, kalau dulu dia survei, menjadi mahasiswa itu hanya 35% para pemuda bisa merasakan bangku kuliah. Jadi itu adalah sebuah privilege, suatu keistimewaan. Privilege itu keistimewaan yang harus kita manfaatkan sebagai seorang pemuda, karena tidak semua pemuda yang bisa merasakan bangku kuliah. Bagaimana cara kita memanfaatkan sebagai mahasiswa? Ya tadi, ikut sebuah perlombaan, ikut sebuah organisasi, yang mana kita bisa membuat sebuah manfaat dari seorang mahasiswa, bukan hanya seorang mahasiswa yang kuliah pulang, tetapi tidak ada hasil. Nah, jadi dengan mengikuti berbagai perlombaan tersebut, karena yakinlah, jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan yang pertama kita bisa mencari kebenaran pada langkah yang kedua. Dan jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah mencobalah yang tidak pernah gagal. Nah, dari kata-kata tersebut dapat kita ambil bahwasanya seorang mahasiswa itu harus mencoba, harus berani. Bagaimana, jangan sampai kita hanya memikirkan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia gemilang, Indonesia berteknologi, tapi para pemuda-pemudanya saja mundur, diam di tempat. Karena sejatinya pemuda yang mampu beradaptasi akan maju lurus ke depan, sedangkan pemuda yang tidak mampu beradaptasi akan diam di tempat, bahkan mundur ke belakang.
Nah, mungkin untuk para pemuda, ayo mencoba, ayo berani. Karena tanpa mencoba, kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan dan kita tidak akan pernah merasakan kegagalan. Tentunya dengan puisi juga kita bisa memperkenalkan budaya ke dunia, begitu kan? Ya benar. Karena puisi ini adalah suatu hal yang langka. Mengapa puisi? Karena dari pemuda saja, kalau kita hanya fokus ke teknologi, kita hanya fokus ke perkembangan zaman. Nah, jadi puisi ini bisa kita ambil untuk cara mengembangkan budaya melalui sebuah puisi. Karena dengan langkahnya tersebut, dengan langkahnya puisi ini, bisa kita majukan, kita buat sebuah video, kita buat sebuah karya, untuk kita kenalkan budaya-budaya di Indonesia. Dapat kita contoh seorang penyair, seorang pencipta puisi yang sangat terkenal, yaitu Khairul Anwar, yang mana beliau merupakan seorang penyair puisi yang sudah terkenal pada saat usia muda, usia belasan tahun. Tetapi karya-karyanya sudah dikenal ke mancanegara, sudah dikenal ke internasional. Nah, kita bisa menjadikan Khairul Anwar sebagai contoh untuk para pemuda sekarang. Oke, cara memperkenalkan budaya salah satunya adalah dengan berpuisi. Dengan berpuisi, ya. Oke, sangat menarik sekali perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Hari Matahari di tengah kesibukan menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber. Terima kasih juga pada para pemirsa Kolasi TV. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.